Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, dalam video ini kita akan belajar TIK materi menggunakan shortcut. Materinya ada pada buku paket TIK mulai dari bab 2 nggih. Mulai dari halaman 11 itu sudah masuk bab 2 ya. Shortcut sudah saya singgung di awal pertemuan dan kita akan berlatih dalam penggunaan shortcutnya. Silahkan disiapkan modul tema 3 dan MUP lainnya yang sudah anak-anak dapatkan. Kemudian kita buka di halaman terakhir yaitu rangkuman TIK. Di sini Ustazah akan menjelaskan satu persatu tentang yang ada pada rangkuman ini. Yang pertama, shortcut adalah tombol cepat untuk melakukan suatu perintah pada komputer. Di awal materi kita sudah berkenalan dengan shortcut. Kalau biasanya shortcut itu adalah berupa icon yang pojok bawahnya ada gambar panah ya. Nah, di sini shortcut yang dimaksud adalah perintah cepat untuk melakukan suatu hal pada komputer. Biasanya hanya dengan menggunakan keyboard saja. Lanjut nggih, beberapa shortcut untuk Microsoft Word. Yang pertama, untuk memulai program, bisa kalian mulai program di materi pertama ada 3 cara untuk memulai program Microsoft Word. Nah, di sini kita fokus pada shortcut untuk Microsoft Word-nya saja, yaitu dengan menekan tombol Windows dan huruf R, kemudian ketik WINWORD lalu enter. Ini tombol Windows-nya, kemudian ditekan tahan, lalu tekan huruf R. Pada layar monitor akan muncul jendela Run. Kemudian kita ketik WINWORD sebagai kata kunci Microsoft Office Word. Kemudian kita enter. Lalu kita tunggu Microsoft Office Word-nya muncul. Nomor 2, untuk mengakhiri program, kita bisa tekan tombol ALT dan F4. Lalu programnya bisa langsung keluar. Shortcut yang lain yang sering digunakan dalam menu Microsoft Word itu ada pada paket halaman 16. Kita buka paket halaman 16. Nah, di sini dijelaskan ya, ada beberapa icon ya. Kalau menggunakan mouse, kita tinggal klik saja icon new, tinggal diklik, open, tinggal diklik gitu nggih. Nah, untuk shortcutnya bisa kita tekan tombol CTRL pada keyboard atau tombol kontrol ya, kemudian ditambah huruf N. Ini ditekan tahan, kemudian kita tekan huruf N. Nah, maka akan muncul new gitu nggih. Yang lain juga sama seperti itu, open. Berarti CTRL atau tombol kontrol ditambah huruf O. Cara menekannya, tombol CTRL-nya atau tombol kontrolnya itu ditekan dan ditahan nggih. Jadi bersamaan seperti itu. Ditekan dan ditahan, lalu huruf yang dituju kita tekan. Misalnya open, kita harus menekan huruf O. Jadi tombol kontrolnya jangan dilepas. Kita akan berlatih mengatur ukuran kertas atau page setup. Ada pada buku paket halaman 17 nggih. Buku paket halaman 17. Di sini sudah ada ilustrasi tampilan bagaimana jika page setup sudah kita buka, maka akan muncul seperti ini. Di rangkuman sudah saya rangkum cara ringkasnya ya.
tekan ALT, lalu huruf P, kemudian S dan P secara bersama-sama untuk memunculkan halaman page setup. Baik, kita praktekkan. Tekan tombol ALT pada keyboard, lalu tekan P. Kemudian tekan tombol S dan P secara bersamaan ya, untuk memunculkan tampilan page setup. Setelah tampilan page setup muncul, maka akan tampil marginnya. Di sini margin adalah batas tepi ya, batas tepi. Top itu untuk atas, left itu untuk kiri, bottom itu untuk bawah, dan right itu untuk kanan. Di sini kita atur batas tepiannya sama seperti di buku paket halaman 18 ya. Kita atur semua batas tepi menjadi 2 cm semua. Untuk top 2 cm, bottomnya 2 cm, leftnya 2 cm, dan rightnya 2 cm. Untuk memindah-mindahkan ke kotak yang lain bisa menggunakan tombol tab atau langsung memakai mouse juga boleh. Nah, orientation itu posisi kertas ya. Portrait itu untuk berdiri, kertas yang berdiri. Landscape itu untuk kertas yang mendatar. Jika kita menghendaki kertas yang berdiri, maka pilih portrait. Jika kita menghendaki kertas yang mendatar, melebar, seperti yang ada di rangkumanmu itu, kalau rangkuman itu saya bikin dengan landscape modelnya. Kalau preview itu untuk melihat hasil tampilan akhirnya seperti apa sebelum di print, seperti itu. Nah, kemudian kita aktifkan menu paper. Di sini ada paper size yang awalnya A4G. Paper size itu ukuran kertas. Kalau A4 itu standarnya 21 cm untuk lebarnya dan tingginya 29,7 cm sebelum kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi 15 cm saja supaya nanti jadinya menjadi setengah kertas saja. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan berlatih memberi bingkai dengan page border. Ada pada paket halaman 19. Kita buka paket halaman 19. Nah, memberi bingkai dengan page border. Nah, di sini sudah saya rangkum caranya, yaitu tekan tombol ALT dan G untuk masuk ke menu desain, kemudian P dan B untuk memunculkan page bordernya, kemudian ALT dan R untuk masuk ke bagian art. Lalu memilih border yang akan kita gunakan dengan cara menekan tanda panah ke bawah. Setelah kita tentukan apa yang akan kita gunakan, lalu kita enter ya. ALT G, lalu P plus B, lalu ALT plus R. Kemudian pilih border, tekan enter. Begitu nggih? Mari kita praktekkan. Tekan tombol ALT dan huruf G. Maka masuk ke menu desain. Kemudian kita tekan PB untuk memunculkan page border. Di sini page bordernya sudah muncul. Kita tekan ALT dan huruf R. Maka masuk ke bagian art. Di sini artnya muncul ya, ada gambar apel-apel, kue-kue. Kalian bisa pilih sesuai dengan
selera kalian masing-masing. Kalau Ustazah mau memunculkan bunga-bunga, lalu kita enter, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, itu adalah cara memberi bingkai dengan PX border. Selanjutnya kita akan berlatih menggunakan word art. Ada pada paket halaman 20 nggih. Di sini sudah saya rangkum caranya. Yang pertama, blok tulisan yang akan di word art. Kemudian tekan Alt dan N untuk masuk ke menu insert. Kemudian tekan W untuk masuk ke icon word art untuk mengaktifkan icon word art. Kemudian memilih model word art yang akan kita gunakan dengan cara tekan tombol panah ke bawah ya. Kemudian di enter ya. Cara singkatnya Alt plus N, lalu tekan W, pilih word art, kemudian enter. Gitu nggih. Kita buka coba paket halaman 20. Paket halaman 20 yang ini. Nah, misalnya contohnya ada judul yang akan kita buat menggunakan word art, yaitu misal aku anak soleh. Aku anak soleh ini kita blok dulu dengan cara kalau menggunakan mouse tinggal digeser ya, mouse-nya tekan lalu geser, ada pada tulisannya. Kalau menggunakan keyboard bisa kalian tekan Shift lalu tahan, kemudian tekan tanda panah ke samping kanan sampai semua kalimatnya terblok. Tandanya seperti kalau kita menstabilo tulisan kita itu, kursor diletakkan di depan tulisan lalu kita tekan Shift kemudian tanda panah ke kanan, ditekan terus sampai tanda bloknya memenuhi tulisan yang akan kita buat word art. Mari kita praktekkan. Sebagai contoh, saya gunakan teks yang ada pada buku paket halaman 16 dan saya ubah beberapa isinya sesuai. Bisa kalian sesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Dan ini masih sederhana sekali, belum diatur rata tengah dan jenis fontnya. Nah, ini kita blok ya judulnya. Aku anak soleh, judulnya di blok. Lalu kita tekan Alt huruf N untuk masuk ke menu insert. Setelah menu insertnya aktif, kemudian kita tekan huruf W. Huruf W untuk masuk ke icon word art. Kemudian gunakan tombol panah atau bisa langsung mouse saja ya. Ini Ustazah gunakan tombol panah untuk mengarah ke word art yang akan Ustazah gunakan. Nah, kemudian akan muncul aku anak solehnya berubah menjadi seperti pada layar. Untuk merapikan tulisan tinggal ditekan enter saja. Arahkan kursor pada depan tulisan, lalu kita enter supaya tulisannya bisa ke bawah. Nah, aku anak solehnya bisa di center atau diatur di tengah. Kemudian ini kan antar barisnya rapat ya, kita bisa renggangkan dengan cara tekan tombol Ctrl dan tombol huruf A untuk mengeblok ya semua teksnya. Kemudian tekan tombol Alt dan tombol huruf H untuk masuk ke tab menu Home. Kemudian huruf K untuk menggunakan icon line spacing. Tekan panah ke bawah untuk memilih 1,5 line. Kemudian enter. Kemudian kita akan berlatih memberi gambar dengan insert picture. Ada pada paket halaman 22. Caranya tekan Alt plus N, lalu tekan P,
terus pilih gambar dan enter. ALT plus N, tekan P, pilih gambar, enter. Mari kita buka paket halaman 22. Nah, di sini memberi gambar melalui insert picture. ALT plus N itu untuk masuk ke tab menu insert. Kemudian tekan P untuk menggunakan icon insert picture. Ya. Lalu pilih gambar, lalu enter. Maka gambarnya akan muncul pada halaman pekerjaan kita. Begitu. Untuk mengatur posisi gambar, kita bisa tekan ALT plus JP. Masuk ke menu format, lalu tekan TW. Masuk ke ikon wrapping. Kemudian kita tekan tombol panah ke bawah. Lalu enter. Sekian penjelasan dari Ustadzah, semoga membantu dan dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.